Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna بالصالحين آمين يا رب العالمين. معاشر الآباء والأمهات rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan cucuran rahmatnya, ampunannya, dan insyaallah mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita lanjutkan kajian kita sampai kepada lembaran berapa? Lembaran 4 terakhir ya. Sampai kepada jazaa'an bima kanu yaksibun. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Semuanya itu ada jaza. Semuanya akan ada jaza. Jaza itu balasan. Semuanya akan ada balasan. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Ada semua ada jaza. Akan disebut nanti yaumul jaza, hari pembalasan. Apa yang ente perbuat, jaza ada balasannya. Makanya dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin, dzarrah itu kecil. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, khairan yarah, kecil yarah, pasti dia akan lihat. Pasti dilihat. Dia akan melihatnya perbuatannya. Sementara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya syarr yang ente perbuat yarah, sekecil apapun yang dia akan lihat. Gak usah cari perhatian manusia, gak usah cari penilaian manusia, karena pasti jazaa'an bima kanu, akan ada balasannya. Dari apa-apa yang kalian perbuat ada jaza, ada balasannya. Gak bakal lewat, gak akan mungkin terlewatkan dari catatan Allah. Ketika ente berbuat la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, dalam surah Kahfi yang setiap hari Jumat kita baca, la yughadir, gak ada yang lewat, saghirah yang kecil, wala kabirah maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali dihimpun oleh Allah. Ada semuanya. Insya terus berbuat. Maka dikatakan apa tadi? Falyamal. Ayo amal. Buat siapa? In ahsantum li anfusikum, kalau bagus buat ente. Wa in asa'tum fala, kalau jelek ente. Kembalinya bukan Allah, kembali kepada fa'il, kita pelakunya. Kembali kepada kita. Ayat selanjutnya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dilanjutkan setelah beriman beramal saleh.
Oh, benar. Beriman, lanjutkan wa amilus salihat. Maka kata Allah apa? Innal insana lafi khusr, rugi. Illa alladziina amanu. Yang tidak rugi siapa? Aman. Orang beriman enggak rugi nanti. Kemudian dia masih merugi kalau cuma iman. Alladziina amanu wa amilus salihat. Lanjutkan imanmu dengan amal saleh. Kalau cuma beriman tanpa rugi, tapi khusrin, Anda rugi. Kalau cuma iman tapi tidak dilanjutkan amal saleh. Semua terus Allah katakan amal saleh innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang beriman wa amilus salihati, dan mereka yang beramal saleh, maka kanat, jadilah lahum, untuk mereka, jannatul firdausi. Masya Allah. Jannat, surganya mana? Firdaus. Nuzula, tempatnya. Allah jamin. Beriman, beramal saleh, maka tempatmu nanti apa? Firdausi nuzula. Semoga kita mendapatkan firdaus nuzulnya. Semoga kita ada tempatnya di surganya Allah. Tempat kita insyaallah berada di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan oleh seorang ulama namanya Sayyid Abdul Rahman bin Mustafa Al-Adrus, "Lau kanat tanfa'uhu," kata beliau, seandainya tanfa'uhu ta'atuka, ketaatan itu manfaatnya kembali kepada Allah, seandainya, lam yakhluq fika siwaha, pasti Allah tidak akan ciptakan di dunia ini kecuali ketaatan. Andai ketaatan itu manfaatnya buat Allah, pasti Allah tidak akan ciptakan kecuali hanya ketaatan. Walau kana tadurruhu ma'siyatu, kalau seandainya maksiat hamba akan menjadi bahaya buat Allah, lam yakhluqka fi, pasti Allah tidak akan ciptakan yang namanya maksiat. Walakinna naf'a wa dharra, akan tetapi manfaatnya dan mudaratnya, taatmu, maksiatmu, aidatun ilaih, kembalinya kepadamu, bukan kepada Allah. Manfaatmu tidak manfaat buat Allah, taatmu tidak manfaat buat Allah, maksiatmu tidak menjadi bahaya untuk Allah, tapi manfaatnya yang rasakan inti, mudaratnya maksiat kepada kita. Tergantung inti mau pilih yang mana, tergantung inti mau kerjain yang mana. Semua ada resikonya. Pak, ini taat. Taat itu sebentar. Capek enggak taat? Taat itu capek enggak? Capek lah, bohong enggak capek. Ngaji capek enggak? Udah pasti duduk sejam lihat jam terus. Oh iya, dikit padahal inting lihat jam nggak akan berubah jam itu. Tetap akan berputar sesuai dengan putarannya, nggak akan mempercepat atau memperlambat perputarannya. Biarin aja. Akhir semodel banyak. Kalau ngaji ya. Kalau ntar bawa apa nggak capek. Malam bisa bangun, duduknya nggak capek. Kalau ngaji, padahal dikasih makanan habis ini. Masya Allah. Coba lihat antum, taat itu capek, tapi capeknya hanya sebentar.
sebentar. Berapa tahun capeknya? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, habis sudah gak capek lagi, udah mati. Udah gak capek, tinggal nikmatnya. Nikmatnya itu yang panjang, hasil taatmu, capekmu ibadah. Selesai. Sebaliknya maksiat itu, lihat orang maksiat enak kan maksiatnya. Menurut orang maksiat enak kan? Enak. Dia joget pagi sampai pagi lagi enak ya. Maksiat itu senang, tapi senangnya sebentar, sesaat, sebentar, 60-70 tahun habis, mati dah. Tapi susahnya panjang, selamanya. Senangnya sebentar, susahnya lama. Taat itu capeknya sebentar, enaknya lama. Terserah mau pilih yang mana, capek yang sebentar atau senang yang sebentar. Nggak enak Pak, capek. Bangun subuh, capek nggak? Mana enak, bangun subuh atau tidur subuh? Tidur subuh gurih, tidur subuh enak. Ya, apalagi yang baru nonton bola, ini nonton bola sini. Nggak ada kan? Udah pada tua semua. Di sini mau di rumah menang, kasih tahu. Ya? Ada nggak? Habis nonton bola jam 4 selesai. Enaknya sholat subuh apa tidur? Tidur. Bohong kalau bilang sholat dulu. Nggak ngantuk. Nonton bola nggak ngantuk. Sholat, waktu mau sholat ngantuk-ngantuknya itu. Tiduran dulu aja dah, nunggu subuh. Bablas Pak. Ada nggak orang Islam yang hari ini belum bangun subuh ini? Kalau Bapak di sini banyak kan yang lagi tidur Pak. Maka alhamdulillah Bapak dipilih oleh Allah termasuk pejuang subuh. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, Bapak katakan la haula wala quwwata illa. Makasih ya Allah, Engkau berikan kekuatan kepadaku, Engkau titipkan kekuatan kepadaku untuk hadir sholat subuh. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, udah gak mau pindah lagi dah. La yabghuna anha hiwala, gak mau pindah, udah nikmat. Firdaus, sudah gak ada capek, udah gak ada sakit, udah gak ada ibadah, udah gak sholat lagi, udah gak ngaji lagi, udah tinggal senang-senangnya, tinggal nikmat-nikmatnya, udah gak apa-apa lagi. Sholat di sini di dunia, udah mau apa lagi? Nanti di sana tinggal senang. Kalau senang nggak mau pindah, ya berguna anha hiwala, udah nggak mau pindah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami kelompok yang akan menghuni surgamu ya Allah. Illa man taba. Ini kan potongan ayat. Coba Bapak lihat, cari sebelum ayat illa man taba wa amana wa amila salihah. Al-Furqan surat 25 ayat 7. Coba lihat. Apa sebelumnya illa man taba? Surat Al-Furqan surat 25. Nemu? Nggak mau hafid? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ajib. Bawa Quran dah. Ketemu nggak? Ada nggak? Beda ya? Nggak ketemu di sini ayatnya. Beda kan? Caranya kita cari ini. Yang hafal Quran ya? Yang hafal Qul
Itu Pak Haji. Tujuh bukan 7 kan? Ayat 70. Ketemu? Bukan 7. Ayat 70. 69 nih berarti. 69. Ini kan nanti 70. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan selain Allah. Dan ada pun orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Tuh. Tidak menyembah Allah beserta yang lain, mentauhidkan Allah. Qul huwallahu, tidak menyembah Tuhan beserta Allah. Berarti ada apa? Ada orang menyembah Tuhan selain Allah, menyembah Tuhan yang lain beserta. Ini beda nih maknanya. Ada orang menyembah Tuhan beserta Allah. Berarti gimana? Menduakan Allah, menyembah Tuhan beserta mensekutukan. Kalau bahasa gampangnya, melakukan syirik, mensekutukan Allah juga disembah, tapi ada juga selain Allah yang diyakini kehebatannya. Maka dikatakan bersama atau ini satu dosanya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, dan dia tidak tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Orang membunuh diri atau dia bunuh jiwa siapapun diharamkan Allah kecuali yang benar. Bagaimana yang benar? Perang melawan musuh-musuh Allah. Wala yaznun, dan tidak berzina, tidak membunuh jiwa, kemudian tidak menyembah selain Allah. Wa may yaf'al dzalika yalqa adzama. Tapi kalau dilakukan itu, berzina, membunuh, menyembah Allah dengan yang lainnya, mensyirikkan Allah, maka kata yalqa adzama, pasti dia akan mendapatkan dosanya, balasannya. Naudzubillah ya Allah. Mensyirikkan Allah, apalagi sini, membunuh, apalagi berzina. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan satu di antara yang tersebut, yalqa adzam, Allah jelas pasti dia akan menjumpai dosanya. Naudzubillah. Yudha'af lahul adzab, yudha'af lahul adzab, Allah akan lipatkan sisanya. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari. Wa yakhrud fihi muhana, dia akan dikekalkan di dalamnya muhana, dalam keadaan hina, dalam keadaan nista, karena berani menduakan Allah, karena berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Berzina, tertawa, senang, bahagia di sini. Awas, kata Allah, wa may yaf'al dzalik, kalau ini dilakukan di dunia, yalqa adzama, berat nanti desanya. Senang di sini, tertawa di sini, bahagia di sini. Oh, setiap malam dengan uangnya, dengan dunia yang dia punya, dia bisa membeli apa saja. Dia bahagia, dia ketawa setiap malamnya. Jadi beliau dalam kitab Hadis Arba'in, kata Allah Subhanahu wa taala, mana dulu
yang kalian ketika berbuat sambil tertawa. Oh, mana dulu yang kalian ketika di dunia berbuat bermaksiat kepada Allah dan kalian tertawa? Diambil kemaluannya oleh malaikat, dijemur dengan kemaluannya. Yang perempuan ditusuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat Zabaniyah, mana dulu ketawamu? Tamrah wa tasrah wa tabsam. Mana yang dulu kalian bahagia, senang dulu waktu di dunia? Kalian tunjukkan maksiat kepada Allah sambil tertawa. Mana hari ini? Buktikan tawamu. Menangis dan hanya menangis. Na'udzubillah. Muhana, dalam keadaan hina, nangis-nangisnya, nyesalnya, yudha'af lahul adzab, illa, kecuali awas, masih ada kesempatan, illa man taba, kecuali orang yang mau taubat, mau kembali kepada Allah. Dosa apapun diterima sama Allah, diterima. Allah maafkan enggak? Allah maafkan. Allah tawab, Allah ghafur, Allah maha penerima taubat, Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosamu kepada Allah, ampunan Allah lebih besar. Sebanyak apapun dosamu kepada Allah, stok ampunan Allah lebih banyak. Wala tayasu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Pak, Nabi Allah Khidir alaihissalam berwasiat kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau ada orang maksiat kemudian dia bertaubat, jangan kamu celah maksiat yang dulunya. Wahai Musa, kalau ada orang hamba Allah, hamba Tuhan yang dulu pernah maksiat semaksiat-maksiatnya, kemudian dia menyesal, jangan kamu ungkit maksiat dia. Alas, urusan bainahu wa bainallah, biarkan dia dengan Allah. Oh, dulu dia tukang merampok, dia tukang berbuat keras, dosa dia dengan Allah. Jangan kamu caci, jangan kamu maki, biarkan dia sedang meminta maaf kepada Allah. Illa man taba, kecuali orang yang mau taubat nih. Wa amana, setelah taubat apa? Beriman. Lanjutkan, wa amila salih, tetap amal saleh. Lanjutkan dengan amal, biarkan dosamu yang sudah lalu, minta ampun kepada Allah. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kalian dulu masa dulu penuh dengan kelam, penuh dengan catatan hitam, hari ini dapat hidayah dari Allah, lanjutkan taubat, terpenuhi waktu-waktu dengan taubat kepada Allah. Wa amana, penuhi hati dengan iman kepada Allah. Lanjutkan wa amila salihah, lanjutkan dengan amal saleh. Kemudian wa ma taqul fi hadzal hadits, lalu bagaimana komentarmu, pendapatmu, apa yang kamu ucapkan fi hadzal hadits, tentang hadis ini? Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun dengan 5. Orang Islam 5. Syahadati alla ilaha illallah, dibuka dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Lanjutkan wa iqamis shalah, dirikan wa itaiz zakah, tunaikan zakat, wa shaumi ramadan, lanjutkan dengan puasa, wa hajjil bait, lanjutkan dengan pergi, man istata'a, catatannya bagi siapa yang istata'a, yang mampu, ilaihi, sampai ke sana, sabila, jalannya. Dicatat apa? Man istata'a, bagi yang mampu. Memang ada yang gak mampu? Banyak. Tahun ini ada gak yang gak berangkat? Tahun ini ada gak yang gak berangkat? Yang sudah dicantumkan namanya ada gak yang gak berangkat? Ada. Karena haji itu panggilan. Panggilan siapa? Panggilan
Allah, wah Pak, saya punya tetangga sudah sampai Jeddah Pak, sudah sampai Jeddah, balik lagi, iya, sudah sampai Jeddah. Kalau cuman baru Pondok Gede, pulang lagi biasa lah, sampai Jeddah. Ya, kalau sudah panggilan nyampe, insya Allah nyampe. Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Selesai. Jelas Pak ya? Ya. Jadi orang Islam gimana? Syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji jika mampu. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, insya Allah. Lanjut. Wal iman. Naik dari Islam. Islam itu apa? Amalan zahir. Islam puasa, sholat, haji, semua zahir. Nah, iman amalan batin. Maka dikatakan apa? Qaulun bil lisan. Iman itu diucapkan dengan mulut. Wa tasdiqun bil janan, diyakini dalam hati iman. Wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, kemudian amalkan. Itu Islam. Itu iman. Makanya hanya orang beriman. Percaya enggak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yakin, mereka iman dengan yang gaib. Yakin ada surga, yakin ada di mana itu? Diucapkan dengan mulut, yakin hati ini. Iya, ada surga, ada neraka, nanti di akhirat ada semuanya. Bukan cerita dong, bukan dongeng. Iman, yakin ya Allah, ada surga, ada neraka. Surga tempat orang saleh, neraka tempat orang maksiat. Yakin iman. Lalu tidak amu saleh itu terus wa yuqimuna shalah. Terus orang beriman wa mimma razaqnahum. Nah, iman ini Pak, ini mau lebaran haji. Ini mau lebaran haji. Kata Allah, ayo yang punya rezeki kurban fasalli li rabbika wanhar. Dibaca tuh ayatnya. Inna a'tayna. Apa kausar? Kausar itu kata Allah, kami sudah kasih kalian kausar. Kausar itu nikmat yang banyak banget. Nikmat sehat, panjang umur, bekerja, punya anak, punya istri, punya rumah, punya. Kausar, kata Allah, kami sudah kasih banyak banget nikmat kamu dari hari ini sampai hari ini. Fasalli, buktikan syukurmu, sholat. Itu sholat Idul Adha, pada sholat. Fasalli rabbik, sholatmu karena siapa? Karena Allah. Ibadahmu karena siapa? Wanhar, sembelih. Rasa syukurmu kepada, baca itu ayat. Imani, buktikan. Wa amalun bil arkan, buktikan. Dibaca, iya. Kira-kira yakin gak itu firman Allah? Percaya gak Allah kasih kita nikmat banyak? Mana yang lebih banyak, yang diminta oleh Allah atau yang diberi Allah? Sekarang diuji kata Allah, ayo, ini hari ini dekat lagi kurban. Kamu bisa beli ikan arwana yang mahal. Kalian dulu waktu musim sepeda beli sepeda yang mahal. Waktu musim apa lagi tuh? Waktu musim batu yang mahal dibeli ikatannya. Wah, masya Allah. Hari ini sebentar lagi musim kurban.
Jangan siapkan sate tusuknya doang. Sama Arab sudah siap menerima. Dari masjid musola mana-mana, menampung 2, 3, 4 kantong. Bakar ajib lah. Kata Allah, ayo wanhar. Wanhar, buktikan imanmu. Ayo kurban. Bukan setiap sumur sekali, setiap setahun sekali. Tapi kata Nabi apa? Azimu yang besar. Azimu yang besar. Dhahayakum, kurbanmu yang besar. Patungan 3 juta kali 7 berarti 21 juta. Paling dapat beli yang 19. Satu sapi kecil naik 7 orang gede. Buat cabenya. Kesian. Mana yang naik bobot di atas 100. Gemuk-gemuk. Curang. Giliran buat kurban apa yang kecil. Mobil inti bagus, nggak imbang mobil sama ini. Nah sini wa amalun bil arkan, buktikan imanmu dengan perbuatan. Amal bil arkan, apa yang kamu yakini di hati tersebut, buktikan. Amalun bil arkan, amal dengan apa yang kalian bisa. Ayo bismillah. Udah berapa Ustaz? Sapi Ustaz? Belum ada? 3, 4. Alhamdulillah 8 lah. Ya. Bagi ya, biar senengin yang belum itu ya. Jangan nerima terus. Ayo tiap tahun minta Allah, ya Allah kalau bisa isi banyak, beli sapi 1. Tuh masjid sapi dari saya. Begitu. Minta kepada Allah Rabbul Alamin, yakin dibagi. Jangan jadi mustahil mulu. Ya, ayo. Jadi apa? Kalau yang kurban apa sebut apa namanya? Mudahhi. Mudahhi. Ya. Kalau yang berkurban namanya mudahhi. Yang menerima kurban namanya mustahik. Jadi mudahhi. Ayo tiap tahun, jangan mustahik dulu. Lanjut ya. Wa dalilul a'mal aktsar. Kalau itu mau cari dalil untuk amal aktsar, terlalu banyak, min an yuhsa, untuk dihimpun banyak banget. Ya, kalau mau cari dalil tentang amal-amal soleh banyak banget. Aktsar min an yuhsa, terlalu banyak untuk dihimpun saking banyaknya. Kata Allah, ayo amal. Dalil terlalu banyak. Tinggal apa? Bukan hanya dalil, tetapi yang terpenting mengamalkan dari dalil yang telah dibacakan. Tadi itu udah banyak dalil. Ya, wa amana wa amila salihan. Tempatnya apa lagi? Firdaus. Masa nggak mau? Tadi udah dibacakan lagi salat al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Udah waktunya nih. Buktikan imanmu. Wa amalun bil arkan. Ayo sekarang waktunya amal. Dengan badanmu, dengan hartamu, dengan jiwamu, dengan apa yang telah kalian imani, pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kalian diminta hari ini. Ayo yang punya. Insya Allah, jangan sayang. Nafsu mengatakan jangan sayang. Ya, sayang. Udah banyak kok yang kurban. Udah, jangan terlalu banyak. Kalau siapa mau makan dagingnya, kata setan gitu. Disambut, iya setan. Disambut. Iya. Akhirnya apa? Nggak kurban dia. Iya. Insya Allah Pak, tahun depan Pak. Insya Allah tahun depan Pak. Tahun depan lagi. Tapi tidak kurban. Insya Allah tahun depan Pak. Mati loh. Allah. Dan niat. Lanjut. Wa in kana al-'abdu, kalau seandainya seorang hamba yablughul jannah, bisa sampai ke dalam surganya Allah. Ingat, bifadlillah, sampainya hamba tersebut ke dalam surganya Allah bukan kehebatanmu, bukan kesalehanmu, tapi fadlullah, semua karunia
Allah, semuanya pemberian Allah. Kamu bisa duduk di sini, itu fadlullah. Bukan kamu saleh, bukan kamu taat, tapi Allah baik kepada kita. Pagi ini kita dipilih dari sekian banyak manusia, kita termasuk orang yang dipilih untuk duduk. Alhamdulillah. Tapi ini ingat, fadlullah. Jangan sombong, jangan bangga kamu bisa duduk di sini. Ini fadlullah, ini karunia Allah. Kalau tanpa karunia Allah kamu nggak bisa ke sini. Tanpa karunia Allah kamu tidak akan mampu untuk duduk lama-lama di sini. Tapi karena fadlullah, karunia Allah, kamu tidak pulang. Kamu tetap duduk di sini. Pak, ada nggak orang yang sudah di sini kemudian tanpa alasan pulang ke rumah? Padahal sampai rumah pun bingung mau ngapain? Ada? Kira-kira subuhnya hadir, kemudian setelah selesai subuh dia tahu padahal di sini ada taklim, kemudian dia pulang. Ada nggak? Kira-kira di zaman Nabi pernah terjadi nggak? Oh, kata beliau pernah. Oh iya. Kira-kira. Yang kira-kira begitulah Pak Lura. Padahal kata sotoyo. Pasti kata kita nggak ada yang bilang. Tapi dari mana tahunya? Dari riwayat yang ada, sehingga kita tahu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Nabi lagi begini, bayangkan. Nabi lagi mengajar sahabat-sahabatnya. Ada 3 orang kan gitu? Ada berapa? 3 orang. Yang satu datang duduk langsung. Oh, ada ngaji, duduk. Yang satu malu, udah duduk, pulang malu duduk juga. Yang kedua duduk karena malu. Yang ketiga taklim nih, putar balik, pulang. Ada nggak? Dan itu terjadi zaman Nabi Muhammad. 3. Selesai taklim, Nabi katakan, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa yang orang 3 itu? Kata Rasulullah, yang pertama yang duduk, dia minta perlindungan kepada Allah. Maka kata Nabi, Allah pun berikan perlindungan kepadanya. Artinya apa? Orang yang duduk di taklim, kata Nabi Muhammad SAW, mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan sayang Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Maka Allah berikan kepada dia. Yang kedua, malu. Maka Allah pun malu untuk tidak memberikan apa yang diberikan orang pertama. Dapat juga. Allah pun malu untuk tidak memberikan apa yang diinginkan. Allah kasih juga orang yang kedua. Yang ketiga kenapa? Ulang. Kata Nabi, itu orang yang berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Allah. Kalau sudah Allah berpaling dari kita, dari mana kita akan dapatkan kebaikan kalau sudah berpaling dari Allah? Allah berpaling dari kita, karena kita berpaling dari Allah. Kita lari dari Allah, Allah pun lari dari kita. Mau dapat dari mana kebaikan kalau Allah sudah jauh dari kita? Maka beruntung antum di sini dan lanjutkan terus untuk selalu hadir dengan keterbatasan fisik antum yang sudah kaki sudah tidak kuat. Lanjut sampai tidak bisa melangkah. Kenapa? Kalau antum istiqomah seperti ini, suatu saat nggak bisa duduk, nggak bisa berangkat lagi, antum tercatat orang yang hadir. Karena antum tidak bisa diri bukan semata-mata tidak mau hadir, tapi udzur. Tercatat. Walaupun sudah tidak hadir lagi di hari Minggu, di hari Ahad seperti ini, maka ya Allah, andai hambamu bisa hadir, akan hadir ya Allah. Tapi sudah tidak mampu lagi untuk bergerak, ya Allah. Antum tetap tercatat berjamaah 5 waktu. Makanya jangan malas. Insya Allah, mudah-mudahan jawab, makasih, mudah-mudahan terus taklimnya 5 waktunya terus di Al-Iman antum, jangan menjauh dari masjid. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Jelas ya?
Jadi kalau hamba sampai kepada surganya Allah, apa itu? Fadlullah. Nggak boleh sombong. Bukan hebat ente, bukan ente orang soleh, bukan. Ente bisa zikir banyak, itu bukan hebat ente. Tapi fadlullah, Allah gerakkan tanganmu untuk berzikir. Allah mudahkan lisanmu untuk menyebut Allah, Allah, Allah. Semua karunia Allah. Jangan pernah sombong dengan ibadahmu, karena semua Allah yang kasih gerak itu semuanya. Kamu mengambil uang dari tanganmu untuk disedekahkan, itu pun karunia Allah. Kamu bangun di tengah malam untuk sujud kepada hadapan Allah, itu pun karunia. Gak boleh sombong dengan ibadahmu, karena semuanya dari karunia Allah, disebut dengan fadlullah. Makanya rumah orang dapat rumah apa tulisan di rumah tuh? Hada min fadli, ini karunia Tuhan. Rumah cakep ini karunia Tuhan. Tapi jangan hasil korupsi. Kata setan, enak aja kalau kita yang ngajar korupsi. Tapi dengan hasil yang halal. Hada min fadli Rabbi wa karamihi. Walakin ba'da an yasta'idda, dan itu pun setelah kalian siap bitaati, siap ya Allah untuk taat. Siap ya Allah, kalau kau berikan hidayah, saya akan sambut hidayahmu ya Allah. Tuh, Isaid siap selalu untuk taat, siap selalu untuk taat. Maka nanti Allah kasih kita untuk bisa taat. Wa ibadat siap selalu untuk taat. Nah, kalau dipanggil hayya 'alas shalah, biasa aja. Antum nggak siap, dipanggil nggak pernah datang. Maka semua karunia Allah akan diberikan ketika antum tas'id, siap. Siap untuk apa? Siap untuk taat, siap untuk ibadah, baru digerakkan oleh Allah SWT. Karena yang menggerakkan kita siapa? Allah. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Semuanya Allah yang kasih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang beri siapa? Yang berikan kita kekuatan jalan ke sini siapa? Allah. Bisa nggak diambil, kita nggak bisa jalan? Sangat bisa, sangat mudah Allah untuk mengambil kekuatannya hari ini bisa berjalan. Maka kembalikan kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi sampai mana? Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Karena sayangnya Allah itu hanya dekat kepada hamba yang muhsin. Yang siapa muhsin? Yang baik. Siapa yang baik? Yang mau beramal saleh. Nah, amal solehmu mengundang rahmat Allah akan datang kepadamu kalau kamu beramal saleh. Maka disebut dengan muhsinin, orang-orang yang baik yang mau tunduk patuh kepada Allah. Silakan sebelum itu ada yang mau tanya. Masih ada waktu berapa menit? Ya, 20. Kita menyebutkan orang yang soleh dapat petunjuk dari Allah. Ya. Bagaimana kalau orang-orang yang ketika soleh berbuat jahat tapi tiba-tiba dapat hidayah dari Allah? Gimana? Pak, ada cerita yang luar biasa. Makanya kalau kita itu Pak, nggak boleh memvonis orang dalam keadaan yang hari ini jelek. Jangan bangga dengan ibadah kita hari ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di akhir nanti. Diceritakan ada kepala perampok begal yang setiap saat mencegat para pedagang di tengah jalan. Suatu ketika dia berhasil mengumpulkan harta orang-orang dirampok, tapi ketika selesai dirampok bikin kopi nih, anak buahnya ngopi. Wah enak Pak. Bosnya dikasih, bos kopi bos. Kata bosnya, maaf anak puasa. Wih, Afan anak puasa. Wih, kepalanya ini, bos puasa bos. Anak puasa. Kaget anak buahnya.
dalam keadaan jahat, sejahat-jahatnya masih ada perbuatan baik di Allah. Semua kaget, orang-orang kaget ini yang nyetir rampok. Bosnya puasa. Bos puasa. Iya. Rampok tetap Pak, rampok tetap Pak. Puasa tetap. Dia tetap berbuat jahat, tapi masih ada kebaikan yang melakukan. Subhanallah. Setelah beberapa tahun, si orang-orang yang dirampok berangkat haji Pak, ketemu dengan pimpinan perampok. Ente kok bisa haji nih? Subhanallah Pak, subhanallah, subhanallah. Jangan kosongkan kebaikan sejahat apapun kalian. Bisa jadi kebaikan itu yang akan Allah sambut tangan untuk diambil dari kejahatan. Diambil oleh Allah. Sekalipun kecil ada harapan. Sekalipun kecil. Makanya jangan heran kalau ada orang maksiat masih sholat, jangan lepaskan kebaikan apapun. Sejahat apapun, insya Allah kebaikan itu akan menguntungkan dia, akan ditarik oleh Allah dari lembah kejahatan. Diambil, subhanallah, subhanallah, ditolong oleh Allah dari kejahatan yang ditaubatan nasuha, dibalikin semua punya orang kembali ke jalan Allah. Kenapa? Allah ada, kenapa? Karena sejahat dia masih ada kebaikan yang dilakukan. Dan situlah Allah akan tarik dia. Pintu lewat pintu itulah. Maka jangan pernah memvonis orang sejahat apapun, bisa jadi dia akan ditarik oleh Allah. Kita tidak tahu ada kebaikan yang dilakukan oleh dia, itulah yang akan Allah tarik ke situ, pintu-situ. Bisa jauh lebih baik daripada kita. Jangan Anda bangga. Kenapa? Dalam kesolehanmu ada satu pintu jahat. Siapa tahu nanti Allah tarik kamu di akhirnya dari pintu jahat itu, karena dalam keadaan sul khatimah, naudzubillah. Kita iya, jangan pernah vonis orang siapapun kita. Ahlun nar ini, ahlun nar. Enggak bisa, jangan. Jangan Anda merasa terbaik. Jangan Anda merasa paling cakep, paling bagus. Ya kan? Tapi kita alhamdulillah ya Allah. Doakan saudara-saudara kita yang belum. Mudah-mudahan hidayahnya Allah datang, mudah-mudahan digampangkan ibadah. Jangan pernah menyalahkan orang. Jangan pernah menggampangkan orang. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Gak boleh. Gak boleh. Surga bukan milikmu. Ya, Ustaz, tapi amalannya benar kalau salah. Jangan langsung mengatakan kafir, syirik. Gak boleh. Jangan. Ya. Bisa jadi nanti bisa kembali kepada kita kalau dia nggak bisa. Ternyata dia baru orang syirik, baru kami. Karena balik kepada inti itu, ke kafir, kesyirikan inti. Naudzubillah summa naudzubillah. Jelas ya Pak? Insya alhamdulillah, tanpa terasa sudah berbunyi di waktu isyraq. Kita lanjutkan dengan isyraq kita. Semoga dengan taklim semakin kuat iman kita. Semoga terima amal ibadah kita, ampunkan segala dosa kita, dan Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.